Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita tentu meyakini bahwa hidup ini bukan sekedar perjalanan tanpa arah. Ada pedoman dan hukum yang senantiasa menuntun agar manusia tidak tersesat. Semua itu bersumber dari ajaran Islam yang berdiri di atas 3 tiang utama, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukan sekedar bacaan yang indah, melainkan firman Allah yang menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai tauhid, hukum-hukum syariat, serta pedoman moral dan sosial bagi umat manusia sepanjang masa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, serta menjadi petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber utama bagi segala aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun akhlak. Namun, Al-Quran seringkali menyampaikan perintah dalam bentuk yang umum dan global. Maka dari itu, sumber hukum kedua hadir untuk menjelaskan dan memperinci kandungan Al-Quran tersebut. Sumber hukum Islam yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, persetujuan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Dengan kata lain, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan penjabaran praktis dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, sebab Rasul tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Melalui As-Sunnah, Rasulullah mencontohkan bagaimana perintah dalam Al-Quran diterapkan dalam kehidupan nyata. Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata caranya, jumlah rakaat, dan waktunya dijelaskan oleh Nabi. Al-Quran memerintahkan zakat, namun cara perhitungannya dijelaskan melalui sunnah. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang memahami hukum Islam secara sempurna tanpa merujuk pada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah adalah cerminan nyata dari ajaran Al-Quran yang hidup dan bergerak dalam keseharian umat manusia.
Sumber hukum ketiga adalah ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ijtihad sangat dibutuhkan agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman seperti dalam hal teknologi, ekonomi modern, dan sosial kemasyarakatan. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu mendalam tentang Al-Quran, As-Sunnah, bahasa Arab, serta kaidah-kaidah fikih. Ijtihad yang dilakukan tanpa dasar ilmu justru bisa menyesatkan, bukan memberikan petunjuk. Sahabat yang dirahmati Allah, 3 sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, ibarat 3 pilar kokoh yang menopang bangunan syariat. Tanpa memahami ketiganya, manusia mudah tersesat oleh hawa nafsu dan bisikan dunia. Al-Quran memberi petunjuk ilahi, As-Sunnah memberi contoh nyata, dan Ijtihad memastikan ajaran itu tetap hidup di setiap masa. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada ketiga sumber hukum ini, menjadikannya cahaya dalam setiap langkah, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.